mani ke sana. Sekaligus jadi dalil tentang haramnya menikahi wanita yang tadi yang hamil karena zina. Tapi mazhab Syafi'i juga punya dalil. Jadi di antara dalil kebolehannya itu adalah la yuharrimul haramu al halal. Perkara yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Tabrani, Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah. Jadi tidak mengharamkan ya keharaman, tidak perkara yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Zina itu haram, tapi nikah itu halal. Bahkan an-nikahu sunnati kata Nabi. Maka yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Itu dalil mazhab Syafi'i. Nah, tapi itu ada artikel yang dikarang oleh Ustaz Hafs Abdurrahman ya. Beliau merajihkan pendapat kedua, pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Yakni boleh dengan syarat. Ya, jadi boleh dengan syarat. Ini pendapat Hambali tadi. Sebab pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi. Pertama nasab, kedua perwalian, ketiga waris. Jadi boleh asal tadi syaratnya sudah bertobat. Karena Nabi bersabda, sabda at-tabi'u minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa, tidak memiliki dosa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi memang ada dalil yang ada hadis ya, tadi dua hadis yang menyatakan tidak boleh disetubuhi. Nah, tapi bagaimana penjelasan para ulama tentang hal ini, Al-Fakir belum baca. Intinya ada memang dua hadis demikian. Terus apa tadi? Ini karena di sini mungkin kalau yang dari ini mungkin Ulun izin membacakan boleh. dari Ustadz Jamal Tanah Bumbu. Ini Ustadz bertanya bagaimana akhir dari li'annya Hilah bin Umayyah dengan istrinya. Ya. Dalam kitab An-Nizamul Ijtima'i fil Islam memang tidak disebutkan ya akhirnya. Itu kan menarik ya. Kalau pecinta cerita begitu kan menarik. Ujungnya gimana gitu. Nah, itu ada kitab, nanti antum bisa baca. Judulnya dan sudah ada terjemahannya ya. Jadi kitab Tafsir Suratun Nisa. Karangan ada dua pengarang. Salah satu pengarangnya adalah Syekh Ali Al-Hasan. Jadi disebutkan setelah ya seingat ana itu kasusnya itu Hilal bin Umayyah. Setelah itu ternyata anaknya itu nggak mirip sama sekali sama Hilal bin Umayyah. Jadi justru mirip dengan laki selingkuhannya. Ya, laki-laki selingkuhannya. Dari sisi bentuk matanya, juga bentuk bokongnya gitu. Disebut di situ. Jadi berarti dari situ itu ada keterangan ya, ada informasi bahwa sangkaan dari Hilal bin Umayyah itu benar. Dan Allah tampakkan di dunia kebohongan istrinya. Dan itu terlihat kok. Jadi di Nizamul Ijtima' itu kan juga disebut ya hadisnya. Coba antum cek itu di bahasan li'an. Di bahasan li'an itu ketika si istri itu diminta menyebut, dia sempat ragu kan? Nah, mana itu hadisnya? Nah itu ya. Kalau Faqala wallahi la tu'adzibni la yu'adzibunillahu 'alaiha kama gitu. Tsumma qila laha ishhadi fasyahidat arba'a syahadatin billah. Kemudian si istrinya Hilal bin Umayyah itu bersaksi ya. 4 kali bersaksi. Innahu liman kadzibin, bahwa kalau dia termasuk orang yang berdosa, maksudnya menyatakan suaminya itu si Hilal bin Umayyah itu pendusta gitu. Fala makanatil khamisah. Nah, tapi ketika dia mau mengucap li'an yang kelima, qilalaha, dikatakan kepadanya ya, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, fa inna azab dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirah. Nah, wa inna hadhil mujibah allati tujibu alaikal azab. Nah, lalu kemudian apa? Fatalakkaat sa'atan. Nah, itu.
si istrinya itu diam sesaat. Ragu dia. Ya, ragu. Summa qalat, dia berkata, wallahi la afdahu qaumi fasyahidtul khamisah. Kata dia, saya tidak akan mencemarkan kaumku. Saya tidak akan membuat malu kaumku. Lalu dia bersaksi untuk yang kelima. Bahwasanya anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas sadiqin. Kalau si suaminya itu Hilal bin Umayyah itu termasuk orang yang benar. Nah, di sana ada ini ya, ada isyarat kalau Al-Fakir menangkap. Satu, tadi ya, talak kaat saatan. Dia diam sejenak. Itu psikologi orang takut sebenarnya, karena memang dia berdusta, yang jujur suaminya. Kemudian yang kedua, dia bersumpah itu ternyata untuk menjaga kehormatan kaumnya. Lalu dia mengatakan la afdahu qaumi. Nah itu. Kemudian ditambah keterangan tadi dalam kitab tafsir surat An-Nisa, itu ada keterangan ternyata anaknya itu mirip dengan laki selingkuhan. Wallahu ta'ala. Itu Ustaz, ya. Silahkan dibacakan lagi yang lain. Ustaz. Ini pertanyaan dari Ustaz Fahruddin tadi, Ustaz, yang terkait dengan poligami, bagaimana membersihkan pemikiran orang-orang saat ini ketika disebutkan kata poligami, selalu konotasinya negatif, padahal tahu bahwa asalnya dari dalil Al-Quran. Mohon infonya keburukan poliandri atau pelacuran. Satu-satu dulu Ustaz ya. Satu-satu dulu. Merokap nanti saya lupa. Bagaimana cara membersihkan? Ya, kayak gimana ya? Kita itu Ustaz, tugasnya cuma menyampaikan dengan ahsanul qaul. Ya, waman ahsanul qaulan. Adapun orang mau menerima atau menolak itu wilayahnya Allah itu. Ya, dairatullah. Jadi ya yang pertama tawakal Allah itu penting. Ya, ketika kita menyampaikan ya Rob, kami ini cuma menyampaikan. Yang kami sampaikan ini Qur'anmu, hadis nabimu, syariatmu. Tolong ya Allah supaya orang ini menerima apa yang kami sampaikan ini. Kalaulah dia menolak, kuatkan kami juga untuk berlapang dada atas penolakan orang seperti ini. Itu Al-Fakir kira penting. Gitu. Makanya di antara yang pernah kita ijazahkan itu kan bacaan tawakal Allah ketika mau khutbah, ceramah, Allahumma nasta'inu bika wa natawakkalu 'alaika hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kalau biasanya Al-Fakir kalau mau khutbah itu baca itu, berdoa itu, ba'da salat berkali-kali kadang sampai 3 kali gitu sampai sekarang. Ya karena memang merasa kita itu nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa gitu. Kita berwakil semata kepada Allah, mudah-mudahan Allah menolong ya. Mudahkan lisan kita termasuk penerimaan. Jadi poin pentingnya itu wilayah amal hati. Adapun wilayah amal zahir yang kita bisa lakukan, ya jelaskan itu minallah. Kalau itu dari Allah pasti bagus gitu ya. Ya, karena dari Allah itu pasti hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Memang apa yang Allah turunkan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Makanya di Quran disebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tahubbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu yang pertama itu disampaikan, yaitu ketentuan Allah. Jelas ayatnya kan begitu. Jelas praktek Nabi dan para sahabat. Nggak ada kesamaran di sana. Nah, lalu yang kedua, mungkin perlu dilihat juga. Orang menolak itu kadang-kadang karena melihat praktek, bukan melihat hukum syariah. Jadi praktek poligami di masa kini ya, yang dalam amalnya itu tidak sesuai syariah, itu kadang-kadang yang dijadikan alat untuk menolak poligami. Padahal itu dua hal berbeda. Begitu kan? Dua hal yang berbeda. Maka seorang istri kan pernah ngomong begini, wahai suamiku sayang, saya tidak menolak poligami, saya nerima poligami. Itu hukum Allah. Dicontohkan Rasulullah. Saya hanya menolak kalau yang poligami itu antum. Istri ngomong gitu. Bukan istri saya loh ya. Ada emak-emak ngomong gitu. Ustaz, saya nggak nolak poligami. Yang saya nolak itu suami saya berpoligami. Ya mungkin karena menurut pandangan istrinya, suaminya itu belum layak untuk berpoligami. Nah ini persoalan memang.
umat Islam hari ini beramal itu kadang tidak didasari ilmu. Padahal harusnya ilmu qalba amal. Jadi poligami ya poligami, ya. Tapi hukum-hukum seputar poligami, soal nafkah, tentang adil itu apa, nah itu tidak dilakukan. Maka bagus saja kalau ada edukasi-edukasi sekitar poligami. Ya, Anda setuju aja. Yang nggak setuju itu biayanya yang mahal. Daurah, training poligami, 2 hari. HTM 3.500.000. 3.500.000 itu cukup untuk undang penghulu ya kan. Nah itu jadi mahal, biayanya mahal. Mungkin untuk menyeleksi lah hanya orang-orang yang memang mampu saja. Jadi itu bagian dari edukasi kan. Ya, kajian-kajian lebih detail tentang apa itu poligami, bagaimana poligami yang benar, itu penting dikajikan. Ya, bagi yang berniat, ya karena wajib itu kan bagi yang akan mengamalkan. Bagi yang belum mengamalkan, ya belum wajib saat itu, belum mendesak. Masih ada hal-hal lain yang perlu dipelajari. Itu dijelaskan kan dalam kitab Saksi Islam ya. Juz 2 tentang mana yang wajib, mana yang muasa, mana yang mubayyak. Itu saya kira Ustaz ya, yaitu hukum Allah begitu. Lalu harus dibedakan antara poligami itu sebagai hukum Allah dengan perilaku orang-orang yang poligami. Baik, itu satu. Yang kedua tadi apa Ustaz? Syukran Ustaz. Ini pertanyaan kedua, mohon infonya keburukan poliandri atau pelacuran dan pelacuran. Ya, ya. Jadi gitu aja kaidahnya. Haitsu yakunu syara'u takunu maslahah wala aksu. Kalau ada syariat itu pasti maslahat. Jangan dibalik. Kalau maslahat pasti sesuai syariat. Jadi kalau Allah bolehkan itu pasti maslahah. Kalau Allah larang itu pasti ada keburukan di sana. Jadi kalau poliandri di mana keburukannya? Yaitu satu karena bertentangan dengan hukum Allah, itu yang paling pokok. Jadi kalau menjawab Ustadz apa keburukan poliandri? Satu karena bertentangan dengan hukum Allah. Itu yang paling pokok. Yang kedua, kalau mau ditambahkan, tadi kaitannya dengan nasab. Islam ingin kejelasan nasab, ya, sangat perhatian tentang kejelasan nasab. Bayangkan kalau seorang perempuan punya 4 suami, lalu kan menjadi tidak jelas siapa yang menyumbang, ya, pemberi saham terbesar. Nah itu kan nggak jelas. Nanti lalu nasabnya ke siapa? Binnya siapa? Bin ayah-ayahnya, atau kalau pelacuran jadi bin rame-rame. Nah itu kan menjadi tidak jelas. Nah Islam tidak ingin seperti itu. Itu hikmah. Ya hikmah disebut dalam kitab ini. Hikmah pelarangan kenapa perempuan dilarang menikah lebih dari 4. Nah, itu jelas keburukan. Karena nanti terkait dengan nasab ini perlu jelas. Ya tadi nanti ada hadisnya itu ya tentang laknat Allah atas orang yang menasabkan anak yang padahal itu kepada dirinya padahal itu bukan anaknya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Ustaz? Kurang Ustaz. Ini sekalian ulun mohon izin kepada para peserta karena sudah lepas setengah jam ya dari Ya. ini dari jadwal. Karena ada banyak pertanyaan. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ustaz Fahrudin. Seberapa kuatnya alasan poligami menghindari dari pelacuran atau perzinahan? Menyikapi pernyataan daripada poligami lebih baik berhubungan sesaat saja dan bayar. Pernyataan selebriti sekarang. Jadi poligami itu bukan satu-satunya solusi atas pelacuran. Itu harus dipahami. Ya, jadi kalau sekedar mempropagandakan poligami, lalu mengatakan dengan poligami lalu pelacuran akan hilang, itu juga jauh panggang dari api. Ya menurut Al-Fakir begitu. Kenapa? Karena poligami itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya solusi. Dia salah satu solusi. Karena kalau kita lihat, kan pelacuran itu sebabnya kompleks, macam-macam. Karena lemah iman, karena nggak ada pekerjaan, ya, atau ada pekerjaan tapi mau yang simpel, pendapatan besar. Karena sistem yang mendukung, ya, dilokalisasikan, tidak dilarang. Nah, itu banyak faktor. Termasuk karena tidak ada laki-laki yang menafkahinya, misalkan suaminya meninggal atau dicerai suaminya, kan ada kasus seperti itu.
Lalu akhirnya dia terjun ke dunia pelacuran. Nah, seandainya yang seperti ini lalu dinikahi oleh suami yang mampu secara harta, mampu secara kemampuan memimpin, nah dia tentu akan terhindar dari perzinahan atau pelacuran. Jadi dia salah satu solusi dari beberapa solusi. Nah, mestinya ketika Islam tegak, solusi-solusi itu akan dijalankan. Tentang tarhib, ya ditakut-takuti tentang haramnya zina, termasuk hukuman bagi penzina, itu akan disampaikan dalam lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, dan seterusnya. Kemudian dicarikan lapangan pekerjaan. Kalau perempuan berarti nanti dikaitkan hukum nafkah. Nah, itu kan berkaitan dengan hukum nafkah. Kalau perempuan itu ditinggal mati suaminya, ya ada pihak lain yang wajib menafkahi dia. Nah, ini kan sekarang banyak kejadian gitu kan. Suaminya meninggal jadi janda, dia harus pontang-panting sendirian untuk menafkahi anaknya. Nah, ini padahal ada hukum-hukum seputar kewajiban nafkah. Nah, itulah ya ringkasnya. Memang harus udkhulu fisil nikafah. Itu mungkin Ustaz, wallahu taala Ustaz. Oke, syukur Ustaz. Ini Wah. mungkin Ulun minta petunjuk kepada Ahlul Bait ini, kepada Ustaz Taufik terkait sisa-sisa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah mau dijawab di sini sekalian? Ini kurang lebih ada 2 pertanyaan. Karena tadi pertanyaan yang hukum menikah dengan Ahlul Bait ini sudah dijawab sudah disinggung di awal pertemuan. Ya. Gimana Ustaz Taufik? Lanjut gak apa-apa. 2 pertanyaan lagi Atau tawarkan ke peserta aja. Oke. Gimana para peserta, Ustaz? Mau dilanjut 2 pertanyaan lagi? Lanjut. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Semangat. Ini Ulun izin membacakan ya pertanyaan berikutnya, Ustaz. Status hukum tentang budak saat ini bagaimana? Karena ada kasus ART TKW digauli oleh kepala keluarga karena berpegang mereka adalah setara budak atau yang dibeli. Nanti silahkan dibaca di kitab Saksya Islamiyah juz yang kedua, ada Arabnya, ada terjemahnya sudah ya. Itu ada pembahasan tentang ar-riqu ya, perbudakan. Jadi di sana dijelaskan begini intinya. Dulu sebelum Islam datang, itu banyak pintu atau jalur-jalur terjadinya perbudakan. Punya utang, nggak bisa bayar, jadi budak. Ditemukan di tengah jalan, ditangkap, dijual ke pasar, jadi budak. Seperti Zaid bin Harisah, itu kan ceritanya begitu. Dan anaknya, Samah bin Zaid. Nah, banyak pintu dulu tuh. Nah, lalu dari beragam pintu itu, Islam hanya memberi satu jalur pintu, yakni jalur peperangan. Jadi perempuan-perempuan dan anak-anak yang ikut berperang. Nah, itu pun yang ikut berperang. Kalau sekarang itu jadi cheerleaders. Jadi penggembira, jadi penyemangat. Karena orang Arab dulu kalau perang itu hartanya dibawa semua. Anak istrinya dibawa semua. Supaya apa? Supaya mereka itu semangat. Karena kalau sampai kalah ini tekor besar. Rugi besar. Hilang harta, hilang anak, hilang istri. Nah, gitu. Itu cara mereka memotivasi diri mereka. Nah, yang ikut perang itu yang boleh dijadikan budak. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau yang sekarang ada asisten rumah tangga dianggap sebagai budak, itu pandangan yang keliru. Ya, pandangan yang tidak tepat. Khata. Ya. Jadi itu kita tidak setuju. Kemudian satu hal lain, Islam meski memberikan satu pintu jalur perbudakan, tapi Islam memberikan banyak pintu pembebasan budak. Nah, itu yang penting digarisbawahi. Kalau ada orang-orang yang menuduh, kita perlu jelaskan itu. Dan ini bukan penjelasan yang sifatnya defensif apologetik, tapi penjelasan yang memang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, berdasarkan nas-nas Al-Quran. Satu tadi ya, hanya lewat jalur peperangan. Yang kedua, apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang, model perang sekarang itu jauh berbeda dengan perang zaman dulu. Kalau dulu memang face to face, berhadapan. Kalau sekarang kan bahkan ada drone, ya, perang pesawat drone, perang pesawat tanpa awak gitu. Jadi perang modern itu sudah nggak terlalu banyak personel. Nah, yang kedua, Islam tadi memberikan
banyak jalur pembebasan budak. Ya. Menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, di antara kafaratnya adalah budak. Yang pertama puasa, itu kan kalau nggak sanggup budak, dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya lah ya, banyak termasuk anjuran-anjuran untuk membebaskan budak. Jadi Islam itu hanya beri satu pintu perbudakan, tapi memberi banyak pintu untuk pembebasan budak. Jadi kesimpulannya, kalau sekarang itu nggak ada budak, ya, tidak ada budak. Wallahu ta'ala. Syukron, Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana batasan pergaulan anak angkat terhadap orang tua angkatnya, terutama saat anak angkatnya sudah balik, terutama untuk anak angkat yang berlainan jenis kelamin dengan orang tua angkatnya. Tafadhol, Ustaz. Nah itu mungkin perlu nanti menonton video sekaligus mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Kapan waktu itu Syekh Dr. Muhammad Azwar almarhum itu ada diskusi ya, hukum seputar adopsi anak. Nah, mungkin ada dibahas tentang itu. Tapi saya ingat Al-Fakir, yang pernah Al-Fakir baca, nanti Sahibul Fadilah Ustaz Taufik bisa mengoreksi. Ya anak angkat itu tetap ajnabi dia, orang asing. Statusnya orang asing. Karena dia ajnabi, orang asing, maka hukum-hukum berkaitan dengan ajnabi itu berlaku. Jadi kalau ternyata berlainan jenis, kalau misalnya yang dipungut anak angkat itu laki-laki terhadap istri kita, berarti dia ajnabi. Kalau dia perempuan, berarti terhadap laki-laki suami, berarti dia ajnabiyah. Maka berlaku hukum-hukum seputar ajnabi. Kecuali memang ada hukum khusus. Nanti makanya Sahibul Fadilah Ustaz Taufik bisa menambahkan mungkin. Nah makanya biasanya begini lalu. Ya di antara solusi yang bisa dilakukan begini. Itu dijadikan anak persusuan. Gitu. Jadi misalkan kasusnya begini. Istri kita sedang menyusui anak kita. Ya, ini satu kasus. Lalu mengangkat anak. Nah anak angkat itu disusui. Nah jadilah dia anak persusuan. Kalau jadi anak persusuan kan jadi perempuan yang muharram tadi, yang haram untuk dinikahi. Jadi mahram. Mahramnya mahram mu'abbad. Namun harus diketahui juga syarat menjadi anak persusuan itu apa. Yang pertama, dari sisi usia, dia harus dalam usia persusuan. Yakni usia haulaini kamilain, 2 tahun komariah. Yang kedua, dia menyusu sampai dia tuh puas gitu. Seingat saya itu 5 kali, ya 5 kali menyusu sampai dia puas dan melepaskan susuannya itu, bukan karena disuruh melepas. Nah itu 2 syarat supaya menjadi anak persusuan. Nah itu kalau kasusnya istri kita sedang menyusui. Tapi kan terkadang justru anak angkat itu justru ketika tidak punya anak, gitu kan? Lalu kemudian akhirnya dia memungut anak. Nah, itu bisa mungkin dikasih solusi dengan menyusu kepada saudari. Ya, menyusu kepada saudari. Jadi misalkan si A punya istri, ya, istrinya sebut Fulana. Bisa menyusu kepada saudarinya si Fulana atau menyusu kepada saudaranya si Fulan. Sehingga nanti posisi si Fulan dan Fulanah suami istri ini berarti nanti menjadi paman persusuan, paman dan bibi persusuan atas yang menyusu tadi. Ya, ketika dia menjadi paman kan jadi mahram juga, karena dalam hadis itu disebut jadi nasab dalam hal wiladah itu sama dengan nasab dalam hal rodoah, ya statusnya. Nah, itu mungkin di antara solusi yang bisa dilakukan. Itu sedangkal pemahaman Al-Fakir ya tentang hal itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan nanti, mengoreksi termasuk. Tafadhol. Syukron, Ustaz. Ini ulun mohon maaf kepada Ustadz Sigit yang pertanyaan tentang menikah dengan ahlu bait ini kami izin melewati ya karena sudah dibahas di awal tadi. Kemudian habis itu yang selanjutnya pertanyaan
Eh, Selanjutnya dari beliau, bagaimana hukumnya memberi nama anak hasil zina dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinainya, yang selanjutnya tidak nikah dengan si perempuan yang dizinai. Begitu, Ustaz. Jadi Tafadhol. dinasabkan kepada laki-laki yang, Laki-laki yang menzinai, Ustaz. padahal laki-laki yang menzinahi itu bukan yang menikahi. Menikahi, betul. Pemahaman Al-Fakir begini, dilihat ya, dirinci. Kalau kemudian yang tadi bahasanya di awal sudah dibahas tentang penasaban tadi. Kalau usia sejak akad nikah dengan pernikahan itu 6 bulan atau lebih, maka itu boleh dinasabkan kepada ayah, apa namanya? Selain ayah biologis namanya apa? Ayah hukum. Sahibul Firas, Ustaz. Itu kaitannya kalau hadis itu sahibul firas. Karena hadis tadi al waladu lil firas. Alat itu, anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang, gitu ya. Itu kalau dia tadi usia akad nikah dengan kelahiran itu 6 bulan atau lebih. Nah, kemudian kalau ternyata kurang, maka itu kan tidak dinasabkan ke bapak sahibul firas. Lalu gimana? Biasanya solusinya itu, dan secara administratif kita itu boleh mencantumkan. Ada juga pertanyaan secara administratif gimana? Itu boleh di akta kelahiran itu menyebutkan begini. Anak dari seorang ibu. Jadi ada beberapa orang itu padahal bukan zina, tapi entah sebab apa begitu, lalu dia disebutkan di akta lahir itu anak dari seorang ibu. Jadi kepada ibunya. Jadi secara administrasi itu nggak tahu kalau sekarang ya, Ustadz Ramadan Fitri mungkin bisa menjelaskan yang ada di Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, masih boleh nggak itu? Kalau dulu seingat anak boleh, karena ada beberapa ketemuan kasus begitu. Ya karena tadi, karena bapak sahibul firasnya kurang dari 6 bulan, kemudian bapak yang menzinahinya itu juga tidak layak untuk dinasabkan kepada dia. Allah ta'ala misal. Ya, mungkin mohon dikoreksi kalau Al-Fakir keliru. Syukran, Ustaz. Itu sekalian menjawab pertanyaan dari Ustadz Bairi ya, karena terkait dengan administrasi tadi penamaan. Syukran. Kemudian ini yang dari Ustadz Budi Abu Umar, anak pungut yang tidak diketahui bapaknya, bolehkah bin kepada yang memungut atau bin yang melahirkan? Gimana, Ustaz? Anak pungut, Ustaz. Anak pungut tidak diketahui bapaknya, bolehkah bin kepada yang memungut atau bin kepada yang melahirkan? Ya, yang melahirkan berarti ibunya kan? Nah, Ustaz. Ya, jadi Al-Fakir mengambil pendapat tidak boleh dinasabkan kepada orang lain yang bukan ayahnya. Ya, jadi misalkan ini ada kasus, ada suami istri tidak punya anak, lalu ada tetangganya dititipi orang anak, nggak tahu nih siapa nama bapaknya misalkan. Lalu si tetangga itu menyerahkan suami istri yang nggak punya anak itu. Lalu gimana ini? Dinasabkannya ke siapa? Nah, atau ya dinasabkan ke siapa? Ya kalau dalam konteks itu karena tidak tahu ya. Jadi tadi ya tidak, intinya tidak boleh dinasabkan kepada si ayah pungut, ayah yang memungut. Karena tadi itu ada laknat dari Allah untuk penasaban yang bukan kepada anaknya. Lalu gimana solusinya? Ya bisa ke ibunya tadi, ibu yang melahirkan. Jadi anak dari seorang ibu. Ini pengalaman ya, pengalaman tasmiyah. Jadi gimana anak ya solusinya gimana gitu? Yang pertama memang dalam tasmiyah itu tidak ada kewajiban ya menyebutkan bin. Artinya kalau nggak disebutkan juga nggak apa-apa, itu secara fikih. Yang kedua Al-Fakir menyebutkan begini, bin abuhu. Jadi bin ayahnya gitu. Saat itu ya yang jadi kesimpulannya kalau menurut Al-Fakir nggak boleh, bukan menurut Al-Fakir, ada hadis menyebutkan itu. Di Al-Fakir belum hafal hadisnya itu.
ada pernah baca di kitab tadi, hukum syar'i fil istinsakh gitu ya. Hukum syarak dalam cloning. Itu ada cloning, ada naqlul a'dha gitu kan. Karangan Syekh Abdul Qadim Zaldun. Nanti mungkin bisa dilihat di kitab itu. Bisa di-search di Maktabah Syamilah. Wallahu taala alam. Cukup mungkin Ustaz ya? Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi sebenarnya. Ya, Tapi sebenarnya tadi sudah disinggung sih. Ini kan masalah rodoah, Ustaz. ya. Masalah persusuan persusuan. Afwan, kalau boleh bertanya, adakah larangan terkait persusuan? Bolehkah kakak menyusui adik kandungnya yang seumuran dengan anaknya atau nenek sambung menyusui cucunya? Ya. Nenek sambung tuh gimana, Ustaz? Nah, ini mungkin Ustaz Sazuli bisa open mic ini. Ini begini, Ustaz. Nenek sambung itu kan misalnya nih, istri ulun punya ponakan. Nah, ponakan tuh ada anak, nah itu disusui seperti itu, Ustaz. Kan istilahnya ponakan tuh nyebut nenek ulun tuh akil kan, dan si anak itu nenek sambung begitu, Ustaz. Baik. Yang pertama kalau kakak menyusui adik. Ya, kakak menyusui adik. Ini jauh ya, karena jauhnya umur antara si kakak dengan adik misalkan ya. Gimana menyusuinya? Ya, yang pertama secara hukum dia itu sudah mahram kan. Kalau misalkan adiknya itu laki-laki kan sudah mahram karena hubungan nasab kakak dengan adik. Nah, dari sisi hukum menyusuinya boleh enggak gitu kan ya. Nah, dari sisi tinggal dilihat dari sisi hukum menyusuinya. Boleh tidak dia si kakak itu menyusukan ke adiknya. Nah, ya itu wallahu taala alam juga. Setahu saya tidak ada dalil yang melarang. Karena tidak ada dalil yang melarang, ya dikembalikan kepada bolehnya hukum persusuan. Wallahu taala alam. Kemudian tadi nenek sambung. Jadi istrinya beliau tadi punya keponakan. Keponakannya itu punya anak. Gitu ya. Punya anak. Nah, anaknya itu disusui oleh istrinya beliau. Nah, si keponakannya itu manggil ke istrinya Ustaz Sazuli itu kan Acil. Berarti anaknya, hubungan anak dengan istrinya Ustaz Sazuli itu nenek. Nah, namanya itu istilahnya nenek sambung. Karena baru tahu juga itu istilah nenek sambung. Yang pertama begini. Istrinya Ustadz Sazuli ke keponakannya, sebut keponakannya itu laki-laki ya. Sebut misalkan keponakannya itu laki-laki. Berarti itu adalah mahram. Ya, mahram karena ini hubungan acil ke keponakan, itu mahram. Sementara anaknya Ustadz, anak dari keponakan tadi itu ke istrinya Ustadz Sazuli itu apa hubungannya? Bukan mahram, ya kan? Bukan nenek langsung ke atas, berarti bukan mahram. Nah, lalu dia menyusukan, apa boleh? Ya boleh. Nah, kalau lalu menyusukan berarti gimana? Ya jadi mahram karena sebab persusuan. Maka berlakulah hukum-hukum terkait dengan persusuan. Wallahu taala alam shawab. Jadi itu ya. Cukup Ustaz ya. Jazakumullah. Nah, nanti salah-salah kalau ada jawaban nanti mohon Ustaz Taufik mau WA Al-Fakir, mohon dikoreksi ya. Saat ini jawaban antum yang ini kurang tepat, harusnya begini-begini. Nah, nanti Al-Fakir yang menyampaikan koreksiannya di grup. Nah, ini penjelasan tadi itu kurang tepat, ini koreksinya gitu. Jadi selama tidak ada koreksi dari Ustaz Taufik berarti Ana dan beliau Taufik sepakat. Wallahu ta'ala misab. Mohon ampun, mohon halal, mohon ridho atas segala salah khilaf. Mudah-mudahan Allah ampuni ulun, ampuni kita seberataan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini hampir 1 jam ini kita lepas daripada jadwal yang sudah ditetapkan, Ustadz. Ini dari Ustadz Taufik atau dari Guru Lutfi, apakah ada yang mau ingin disampaikan dulu sebelum ulun menutup? Ada Guru Lutfi hadir? Hadir tadi, Ustadz, sepertinya. Masyaallah, barakallah. Barakallah. Nah, Ustadz, ada pesan dari Ustadz Taufik di chat. Kemarin juga sempat disampaikan oleh Asdir, pada saat menutup acara ini kita mendoakan juga kepada guru-guru kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Dan untuk hal ini secara khusus ulun mohon kesediaannya kepada Guru Wahyudi untuk bisa menutup acara kita hari ini dengan doa. Tafadhol, Ustaz. Kata Ustaz Taufik, kalau Guru Lutfi hadir, Guru Lutfi. Nah, Guru Lutfi, Masya Allah, luar biasa. Oke, mohon maaf, ternyata ini ada Guru Lutfi aja. Assalamualaikum, Guru Lutfi. Apakah beliau masih monitor nih? Oh, masih ada di ruangan, masih ada di ruangan beliau. Mungkin beliau sedang ke belakang atau gimana, Ustaz? Assalamualaikum, Guru Lutfi. Belum ada respon, Ustaz. Ustaz Taufik, belum ada respon dari Guru Lutfi. Nah, ini kepada Pian Haji Ajar, Ustaz Wahyudi. Baik, bismillah. Nanti Ustaz ya, sebelum doa, pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin perlu dikumpulkan untuk menjadikan satu.